Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian di rumah? Tetap baik-baik saja kan ya? Hari ini ketemu lagi di matematika, pelajaran bersama Bu Rahma, materi terkait aturan pencacahan yang lebih detailnya kombinasi dan permutasi. Sebelum melakukan atau belajar bersama, marilah kita berdoa. Semoga dalam waktu 2 jam ke depan dengan pembelajaran matematika kita dapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, nanti Ibu akan menjelaskan materi kombinasi dari slide yang Ibu tampilkan dari Presitul. Kemudian kalian nanti akan bisa mendengarkan dan mengetahui apa aja sih contoh-contoh dari kombinasi. Silakan disimak dan perhatikan baik-baik karena di sana nanti akan ada soal yang perlu kalian selesaikan dan langsung kalian kirimkan melalui Google Form yang Ibu akan berikan. Ini materi terkait kombinasi yang telah Ibu jelaskan di pendahuluan. Materi ini berdasarkan KD 3.25 menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual, menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Oke, berikutnya, definisi dari kombinasi itu sendiri adalah kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia bisa ditulis CNR atau NCR adalah banyak cara pengelompokan R unsur yang diambil dari sekumpulan N unsur yang tersedia tanpa memperhatikan urutan. Perlu digarisbawahi ini tanpa memperhatikan urutan. Karena jika memperhatikan urutan itu bukan kombinasi. Rumusnya adalah NCR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Jangan lupa, faktorial ini adalah perkalian mundur. Contohnya, misalkan 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Selanjutnya, contoh 1. Banyak cara membuat campuran cat 2 warna dari 3 warna merah, kuning, dan hijau adalah MK. Ketika kita mengkombinasi warna merah kuning, itu akan sama dengan kuning merah. Kalau merah hijau akan sama dengan hijau merah. Kemudian kuning hijau sama dengan hijau kuning. Karena kalau pencampuran cat dibolak-balik pun akan menghasilkan warna yang sama. Sehingga ini menghasilkan 3 kombinasi. Nah, jika menggunakan rumus kombinasi, kita perhatikan sekarang bagaimana jawabannya. Banyak warna cat itu ada 3, jadi N-nya 3. Banyak warna cat yang akan dicampur 2, berarti R sama dengan 2. NCR sama dengan N faktorial per R faktorial N min R faktorial. N-nya 3, C-nya 2. 3C2 sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 min 2 faktorial sama dengan hasil pengurangan 3 kurangi 2 sama dengan 1. 3 dikali mundur, 3 kali 2 kali 1 per 2 faktorial 2 kali 1. 1 faktorial berarti 1. 2 kali 1 sama 2, 1 dihilangkan, coret-coret tinggal 3 sehingga menghasilkan 3 warna. Oke, berikutnya. Ibu akan berikan contoh yang lain. Contoh 2. Terdapat 4 orang, Agus, Bayu, Karli, dan Dodi akan mengadakan jabat tangan. Banyaknya jabat tangan yang terjadi di antara mereka adalah jabat tangan, berarti sama aja, jangan lupa A dan B itu akan sama dengan B dan A. AC sama dengan C dan A. AD sama dengan D dan A. BC sama dengan CB, BD sama dengan DB, dan CD sama dengan DC. Terdapat 6 jabat tangan. Kalau misalkan pakai rumus kombinasi, perhatikan. Banyak orang ada 4, N sama dengan 4. Banyak orang yang berjabat tangan ada 2, jadi R sama dengan 2. NCR sama dengan, jangan lupa rumusnya ini, N faktorial dibagi R faktorial kali N min R faktorial. 4CR.
4 faktorial, R-nya 2, 4 kurangi 2, berarti ini 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1, bagi 2 kali 1 kali 2 kali 1, 2 kali 1 coret-coret, 4 kali 3 12, bagi 2 sama dengan 6, jabat tangan. Ini contoh 2. Berikutnya, jangan lupa sambil dicatat, jika ada pertanyaan nanti silakan di-share atau langsung hubungi ke ibu. Oke, berikutnya ada contoh 3. Diketahui nih, 5 titik A, B, C, D, dan E. Tentukan banyak garis yang dibentuk. Garis, jangan lupa, pengertian dari garis adalah ketika kita menghubungkan 2 titik atau lebih, kita hubungkan akan bentuk garis. Yang B, banyak segitiga yang terbentuk. Oke, kita cek jawabannya. Banyak titik ada 5. N sama dengan 5. Banyak titik yang dibutuhkan untuk membuat 2 garis. R sama dengan 3, berarti kombinasinya adalah 5C2. 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 5 kurangi 2 faktorial. 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. 5 perkalian mundur, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1. Ini hasilnya ada 10 garis yang dibentuk. Kemudian, kita perhatikan contoh yang lain. Ada contoh 4. Seorang siswa diharuskan mengerjakan 6 dari 8 soal, tetapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Banyak pilihan yang dapat diambil oleh siswa adalah, yuk dicari jawabannya. Mengerjakan 6 dari 8 soal. Nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan, berarti tinggal nomor 2 soal, memilih 2 soal lagi. Oke, perhatikan contoh 4. Seorang siswa diharuskan mengerjakan 6 dari 8 soal, tetapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Banyak cara yang dapat diambil oleh siswa adalah mengerjakan 6 dari 8 soal, tetapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Berarti kan tinggal milih 2 soal lagi tuh, dari soal nomor 5 sampai nomor 8. Ya sudah, berarti R-nya ada 2, N sisa soalnya ada 4. 4C2 sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial, 4 kurangi 2 faktorial. Dengan cara perhitungan sama akan menghasilkan ada 6 pilihan jawaban yang harus dikerjakan. Oke, lanjut. Oke, ini adalah latihan untuk kalian. Lah, dalam suatu tes, seorang peserta harus menjawab 7 soal dari 10 soal yang tersedia. Berapa banyak cara seorang peserta tes yang dapat memilih soal-soal yang akan dikerjakan jika 3 soal yang pertama harus dikerjakan? Nah, latihan ini sebagai bahan kalian mencoba di rumah. Setelah itu kalian bisa, silakan nanti dibuka link Google Form yang Ibu akan berikan melalui grup WA kalian. Oke. Itulah tadi materi kombinasi dan berbagai contoh. Mungkin kalian kalau misalkan kurang mengerti nih, banyak banget contohnya di luar kehidupan sana dari penerapan kombinasi. Ada bola, kemudian jabat tangan, ada penerapan terkait rumus kombinasi itu sendiri, yaitu N kombinasi R. Tentunya kalian akan lebih paham, lebih detail lagi kalau kalian searching dan Google nih, mumpung di rumah aja, dan kalian mungkin banyak hal yang longgar ya, intinya tidak banyak tugas. Silakan dipelajari lebih lanjut lagi. Kemudian Ibu akan link share di Google Form soal-soalnya terkait latihan kalian. Untuk latihan Ibu setelah tadi hanya 1 soal yang perlu kalian pahami di rumah, tapi Ibu akan minta kalian mengerjakan soalnya melalui Google Form. Dan itu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa tetap berdoa dan tetap menjaga sholat kalian supaya nanti kita bisa bertemu lagi di dalam kelas yang sekiranya pembelajaran lebih mengasihkan dan menyenangkan. Sudah, saya akhiri. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Semoga dalam 2 jam yang sebelum yang kita lakukan dapat barokah dari Allah SWT. Berdoa dimulai.
Doa DP yang gini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.